Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat seberapa kita yang sudah datang pada malam hari ini di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera dan semoga kedatangan kita tidak sia-sia, tidak dikecewakan. Sebab Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita dan Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita sekalian. Sudah percaya demikian? Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan sekali lagi memeriksa firman Tuhan sebagai bagian kita dalam firman penggembalaan yang ada di tempat ini. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita sudah mulai memasuki jemaat yang keenam, jemaat yang ada di Philadelphia, jemaat yang benar-benar mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi jemaat ini dalam segala kekurangan keadaan mereka, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kita akan baca dalam Alkitab masing-masing. Saya gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk mengerti apa yang dikehendak Tuhan, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita akan lihat mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca secara keseluruhan walaupun malam hari ini kita baru mulaikan pada ayat-ayat pertama, ya. Ayat-ayat yang bagian-bagian pertama. Ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, ya, yang benar, yang memegang kunci Daud. Perhatikan, apabila ia membuka, ya, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, ya, namun engkau menuruti firmanku. Terus. Dan engkau tidak menyangkal namaku, ya. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih, ya. Jadi apa yang kita baca ini, jemaat di Philadelphia, jemaat yang mengalami begitu banyak pergumulan, seperti tidak habis-habisnya masalah percobaan itu seperti menggocoh mereka, ya. Baik itu dari dalam maupun dari luar, dengan keadaan mereka yang serba minim. Ayat mengatakan kekuatan mereka tidak seberapa. Itu bahasa halus dari kekuatan mereka kecil. Mereka tidak ada kemampuan. Tetapi walaupun menghadapi pergumulan yang besar dari dalam dari luar, tetapi ayat mengatakan justru lewat setiap pergumulan itu Tuhan menyatakan pembelaan Tuhan untuk mereka, sehingga dalam segala keadaan mereka boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Tuhan membela mereka, Tuhan melindungi mereka secara sempurna. Dan semoga apa yang dialami oleh jemaat di Philadelphia 2000 tahun yang lalu, yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ya, itu juga boleh menjadi kerinduan kita. Kita mengalami hari-hari ini, mungkin secara pribadi dalam rumah tangga kita merasakan Tuhan seperti sampai pada saat atau titik di mana kita tidak mampu lagi. Tuhan begitu besar, begitu banyak pergumulan dan saya tidak mampu. Tetapi di saat kita tetap pegang firman Allah, setiap firman yang kita telah menerima, kita telah terima, kita telah amini, kita telah yakini, yang sudah menjadi berkat buat kita, Tuhan katakan pegang itu. Maka setiap firman yang kita pegang, itulah menjadi sebab Tuhan menolong kita, menjadi sebab Tuhan akan memberkati kita. Saudara percaya demikian, amin?
Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan pada bagian yang pertama ayat yang ke-7, itulah penampilan Tuhan. Kebaktian minggu yang lalu saya sampaikan, dia menampilkan diri sebagai pribadi yang kudus. Pada ayat yang ke-7, inilah firman dari yang kudus. Dia sebagai pribadi yang kudus dengan firman yang kudus yang harus kita hargai. Yang kedua, dia sebagai pribadi yang benar dengan firman yang benar harus kita percayai tanpa ada satu keraguan syak sedikit pun. Tetapi kita pegang dengan sepenuh-penuhnya, kita percayai dengan sepenuh-penuhnya. Dan yang ketiga, ia yang memegang kunci Daud yang dapat membuka di mana tidak seorang pun dapat menutup. Tetapi juga kalau dia menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Ada kuasa yang sangat besar yang tidak terbantahkan. Dan ayat mengatakan itulah firman yang berkuasa kalau kita taati. Walaupun itu tidak sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan selera kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Simon Petrus pada saat dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, pergi ke tengah, pergi ke laut dalam, dan labuhkanlah pukatmu. Dia mengatakan, Tuhan, semalam-malaman kami telah bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakan, karena firman-Mu berkuasa memegang kunci Daud, tapi karena Engkau yang mengatakan, kami akan lakukan. Dan waktu itu dilakukan, waktu itu ditaati, waktu itu dipraktekkan. Firman yang tidak masuk akal sepertinya, firman yang tidak sesuai dengan selera kita, tetapi firman yang dipraktekkan karena itu keluar dari pribadi yang maha kuasa, maka firman itu berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Seperti demikian, amin. Apa-apa dalam semalam-malaman tidak dapat satu ekor ikan sekecil apapun, tapi ayat mengatakan hari itu mereka mendapatkan waktu mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia katakan walaupun logika mengatakan tidak mungkin, ratusan kali, ribuan kali kami buang jala ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, tidak ada satu ekor pun kami dapatkan. Tapi karena Engkau yang mengatakan, Engkau yang berkuasa dengan perkataanmu, maka Engkau akan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan oleh sebab itu, biar inilah yang harus kita alami, ya. Malam hari ini saya akan lebih dalam bagian yang ketiga dari penampilan pribadi Tuhan, yaitu dia yang memegang kunci Daud, ya. Dia yang memegang kunci Daud, bila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Tetapi sebaliknya bila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan untuk jemaat di Philadelphia, Tuhan katakan, lihat, aku telah membuka pintu bagimu. Ayat yang ke-8 tolong baca. Dan semoga ini perkataan Tuhan buat kita. Kita mungkin mengalami hari-hari ini seperti pintu-pintu itu serba tertutup. Dalam pekerjaan tertutup, dalam apapun tertutup. Seolah-olah, ya rasanya Tuhan, kemana-mana saya tidak bisa buat apa-apa. Saya terperangkap dalam kegagalan, dalam kesepian, dalam kesendirian, dalam banyak perkara. Seperti kita terperangkap, tidak bisa kemana-mana. Kesini pintu ada pintu tetapi tertutup, kesana ada pintu tetapi tertutup. Semuanya serba tertutup. Tapi kita dengarkan apa perkataan Tuhan buat jemaat ini. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Ya. Aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka pintu bagimu. Teruskan. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Terima kasih. Ayat mengatakan pintu yang Tuhan bukakan buat kita. Ayat mengatakan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan membuka jalan buat kita. Oh, ini pegang ini. Kalau Tuhan membuka jalan buat kita, tidak ada seorang pun yang dapat mencegal kita. Apapun yang akan kita hadapi, Tuhan katakan asal Tuhan yang membuka, bukan kita yang membuka. Tetapi Tuhan yang membuka, kita tinggal masuk. Maka kita akan lihat Tuhan memberikan ada begitu banyak perkara-perkara besar, perkara-perkara baik akan kita alami. Semua mengalami demikian, amin. Tuhan katakan, lihat, aku membuka pintu. Itu menunjukkan bahwa bukan usahamu untuk membuka pintu, bukan usaha untuk mendobrak, ya, membuat suatu terobosan baru, bukan usahamu, bukan kekuatanmu, tetapi aku yang membuka pintu bagimu. Biar hari-hari ini semoga kalau kita merasakan kita mengalami jalan buntu, kalau kita merasakan hari-hari ini seperti mengalami pintu tertutup, sebenarnya itu kemurahan buat kita. Supaya apa? Di saat itu kita mengatakan, Tuhan,
Kalau ada pintu yang terbuka, maka itu bukan dari hasil usahaku, bukan kemampuanku, maka itu hanya semata-mata datang dari Engkau. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kekecewaan, tetapi segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Amin. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan. Nah, kita lihat ini bahwa perkataan dia memegang kunci Daud yang dapat membuka dan dapat menutup sekehendak hatinya, itu kemudian diambil dari dalam kitab Yesaya pasal 22. Ini perkataan ini muncul pertama kalinya di dalam kitab Yesaya pasal 22 ayat yang ke-20 mulai, yaitu Tuhan katakan kepada seorang kepala istana Raja Yesaya pasal 22 ya. Yesaya 22 ayat yang ke-20 ya. Ya, Yesaya pasal 22, saya menunggu semua menemukan ya. Ya, kitab Yesaya pasal 22 ayat yang ke-20 ada dua orang, satu panitera ya, satu kemudian kepala rumah tangga dari raja ya. Dan ayat mengatakan di saat itu ya terjadi pengalihan kekuasaan. Sebab apa? Orang yang tadinya memegang kuasa itu dianggap tidak layak oleh Tuhan. Ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketinggian hati, ambisi dan ketidaksetiaan, sehingga Tuhan alihkan kepada orang yang lain. Dua pribadi, Sebna, sudah bisa baca pada ayat 15 sampai 25, Sebna dan Eliakim. Ya, tolong baca pada ayat yang ke-20, perhatikan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Ya. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ya, ini petinggi-petinggi dari Raja Hizkia, Raja Yehuda ya. Teruskan. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Ya, jadi ini Tuhan katakan kepada Sebna, ya, aku akan memanggil hambaku Eliakim. Aku akan mengenakan jubahmu. Jubah sebagai pemimpin, sebagai pemegang kekuasaan ya. Tuhan katakan jubah itu akan dialihkan kepada Eliakim. Teruskan. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Kuikatkan kepadanya. Teruskan. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Ya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22 perhatikan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Bahu itu menunjuk tanggung jawab. Jadi kekuasaan yang besar diberikan buat orang-orang yang mampu, dianggap layak oleh Tuhan, menanggung, mampu menyandang tanggung jawab yang besar itu. Kekuasaan yang besar di atas pundak yang mampu menanggungnya. Teruskan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tetapi apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terima kasih dan seterusnya ya. Dan kita lihat di sini bahwa Eliakim bin apa namanya situ? Bin Hilkiah ini gambaran, perhatikan, gambaran tentang Yesus Kristus. Dia adalah tunas Daud, keturunan Daud. Sebab antara Eliakim dan Daud dan Yesus itu ada kesamaan, sehingga mereka, Tuhan katakan, layak menyandang kekuasaan yang besar, yang begitu rupa ayat mengatakan, yang dapat membuka, tidak dapat ditutup oleh seorang pun, tetapi juga menutup yang tidak dapat dibuka oleh seorang pun. Dan biarlah hari-hari ini kita boleh mengerti ini, kemenangan atau kekuasaan itu bagi orang-orang yang sampai pegang kunci ini ya. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana, apa yang membuat kemudian Eliakim, kemudian Daud, Yesus itu boleh menerima kuasa dari Allah. Mereka mendapatkan kuasa yang sangat besar di atas bahunya ini ya. Kunci rumah Daud itu diberikan di atas pundaknya. Nah, kita lihat ini ada dua kali saya menyampaikan ini, ada dua perkataan tunas Daud di dalam kitab Wahyu, dan itu menunjukkan itulah kunci kekuasaan dari Eliakim, ini kunci kekuasaan dari Tuhan. Ini juga Tuhan katakan ini Tuhan berikan buat jemaat di Philadelphia. Bagaimanapun lemahnya mereka, betapapun kecilnya mereka, betapapun hinanya mereka, Tuhan berikan buat ini.
Nah, kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, kitab Wahyu pasal yang kelima ada kesamaan tabiat, ada kesamaan pengalaman dalam 3 orang ini ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, Wahyu pasal yang kelima, kitab Wahyu pasal yang kelima, dalam kitab Wahyu ini untuk pertama kali disebutkan dia tunas Daud ya, yang dapat membuka segala-galanya ya. Kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima, di mana tidak ada seorang pun yang layak membuka, tetapi kalau orang itu punya kunci Daud, itu dapat membuka apa yang tertutup. Ayat yang kelima, perhatikan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Ya. Sesungguhnya Perhatikan. singa dari suku Yehuda, Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu Ya. dan membuka ke-7 materainya. Terima kasih. Pada saat itu Rasul Yohanes diperlihatkan dalam suatu penglihatan. Terima kasih. Ada satu gulungan kitab, dan gulungan kitab itu nasib seluruh alam semesta ini, nasib kita. Dan ayat mengatakan, tetapi sayangnya kitab itu termeterai 7 meterai. Kata 7 meterai itu termeterai sempurna. Tidak ada satu titik lobang yang dapat dilihat apa isi, apa makna, apa tulisannya, tidak bisa dilihat. Dan waktu kemudian diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, dan dia menangis. Kenapa? Ternyata kitab itu tidak dapat dibuka oleh siapapun juga. Seperti ada pintu yang begitu kuat tertutup. Dan ayat mengatakan waktu dia menangis, tiba-tiba ada suara yang mengatakan jangan menangis. Kenapa? Sebab singa Yehuda, dia adalah tunas Daud, dia telah menang. Dia satu-satunya yang layak untuk membuka pintu. Itulah bagaikan meterai, itu yang tertutup, menutup gulungan kitab firman Allah yang tertutup, dibukakan oleh seorang yang namanya tunas Daud itu. Itulah Tuhan Yesus. Nah, bagi kita di sini, dari apa kunci di sini? Yaitu kemenangan. Sebagai singa Daud, dia adalah singa yang menang. Singa yang menang. Dan ayat mengatakan, itu Tuhan berikan buat kita demi kita. Kita yang lemah, kita yang tidak layak, kita orang kafir apalagi. Bukan buat kita firman Allah itu Tuhan berikan. Tetapi kalau kita ada kerinduan, kita ada tangisan, kita ada suatu kerinduan yang sungguh-sungguh, maka kita lihat Tuhan akan kemudian timbul belas kasihan untuk kita. Singa itu akan bekerja. Dia tunas Daud, dia akan bekerja untuk membukakan apa yang tidak mungkin dibuka. Sampai saya demikian, amin. Terus terang, saya setiap kali saya mau menyampaikan firman Allah, seperti saya menghadapi suatu tembok ya, di mana Tuhan, apa yang akan saya sampaikan ini ya. Sebab ayat ini bukan satu kali saya sampaikan, berulang-ulang kali ayat yang sama. Dan rasanya kalau kemudian secara manusia mungkin sidang jemaat sudah blenger ya. Tiap kali datang ayat yang sama, tiap kali datang ayat yang sama. Tetapi saya selalu ada keyakinan Tuhan, selalu ada yang baru yang Engkau sediakan. Dan setiap kali saya kemudian membaca ini seperti pertama kali mengalami ini, seperti sesuatu yang tertutup, tetapi selalu jawaban itu selalu ada yang dibukakan. Singa Daud itu yang membukakan apa yang tertutup. Nah, malam hari ini semoga kita boleh mengalami singa Daud itu membukakan, ada kemenangan. Sebab kalau firman dibukakan, di situ kunci kemenangan kita. So, percaya demikian, amin. Kalau firman dibukakan, oleh sebab itu berdoa buat kami dalam segala pergumulan berat kita. Kita mengalami banyak pergumulan berat. Saudara mengalami pergumulan berat, saya juga mengalami pergumulan berat. Kita semua mengalami pergumulan berat. Tetapi dalam semua pergumulan berat kita, asal saja ada firman. Jangan sampai gara-gara pergumulan tidak ada firman Allah, itu fatal. Itu kiamat sudah buat satu jemaat ya. Kalau sudah karena pergumulan tidak ada firman Allah, itu berarti bubar itu. Tetapi walaupun dalam pergumulan berat, kalau kita masih merasakan Tuhan, masih ada firman Allah, disitulah kunci kemenangan kita. So, percaya demikian, amin. Kunci kemenangan di situ. Kalau masih ada firman yang Tuhan berikan, karena apa? Bukan karena kuatnya kita, tetapi karena Tuhan yang membukakan. Ada kemurahan Tuhan, maka di situ selalu ada pengharapan untuk keadaan yang lebih baik. Selalu ada pengharapan untuk mengalami kemenangan. Sebab singa Yuda itu, dia sudah menang. Dan setiap orang yang berpengharapan pada singa Yuda, dia juga akan mengalami kemenangan. So, mengalami demikian, amin.
Nah, saya akan perlihatkan apa kunci kemenangan dari singa Yuda itu ya. Di dalam kitab 1 Samuel saya akan perlihatkan ini pengalaman Daud ya. Pengalaman Daud, dia menang. Di mana kunci kemenangannya? Kita mengalami hari-hari ini pergumulan mungkin dalam banyak bidang. Kita rasanya Tuhan kecewa, putus asa, tidak mampu lagi saya bertahan. Nah, kita lihat ini, kita belajar, selalu ada pengharapan di tengah-tengah keterpurukan kita. Selalu ada pengharapan untuk bangkit dalam keadaan yang lebih baik. Sebab ayat mengatakan dalam segala sesuatu, ini selalu saya pegang, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Selalu ada kebaikan asal kita bisa menangkap itu ya. 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita lihat di sini kunci kemenangan dari Daud itu apa? 1 Samuel pasal yang ke-16, 1 Samuel pasal yang ke-16 ya. Dia keturunan Daud ya. Dia yang telah menang ya. Sebelum kita 1 Samuel pasal 16, saya akan perlihatkan dalam kitab Wahyu lebih dahulu ya. Sebab disebutkan singa Daud itu telah menang, dan kita lihat pribadi yang menang itu siapa yang menang? Diperlihatkan dalam kitab Wahyu pasal 19. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Pribadi yang tidak pernah mengalami kekalahan, tetapi selalu menang dalam setiap pergumulan. Pergumulan sehebat apapun juga. Kita lihat ini, dia sudah menang untuk memberikan kita pengharapan untuk menang. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11, perhatikan. Wahyu 11 ayat yang ke-19. Lalu aku melihat surga terbuka. Ya, Wahyu 19 ayat yang ke-11, perhatikan. Lalu aku melihat surga terbuka. Perhatikan. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya. Dan ia yang menungganginya bernama. Ia yang menunggangi. Itulah panglima kita. Itulah pemimpin kita. Ia yang menungganginya bernama apa? Yang setia. Yang setia. Dan yang benar. Dan yang benar. Yang setia dan yang benar. Terus kan? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Perhatikan. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Terus. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ya. Dan namanya ialah Firman Allah. Ya, terus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Nah, semoga kita ini bagaikan pasukan orang-orang yang menunggang kuda putih, melihat penunggang kuda putih yang ada di depan kita. Dia panglima kita, dia yang setia, dia yang benar, dia tunas Daud, dia telah menang. Dan kalau kita mengikuti jejak gerakan ini, perhatikan, kita mengikuti gerakan ini, ayat yang ke-19, 15, perhatikan. Ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Ya. Mereka menunggang kuda putih. Kuda yang sama, kendaraan yang sama. Ya, teruskan. Dan memakai lenan halus yang memakai putih bersih. pakaian yang sama, teruskan. Dan dari mulutnya Ya. keluarlah sebilah pedang tajam Ya. yang akan memukul segala bangsa. Yang akan memukul segala bangsa. Dia mengalami kemenangan, dia menang atas segala bangsa. Teruskan. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ya. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Ya. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Inilah pribadi yang menang. Ini pribadi yang tidak pernah mengalami kekalahan. Kemanapun dia pergi, selalu mengalami kemenangan. Walaupun ada tantangan-tantangan, walaupun ada masalah, walaupun ada pergolakan. Dan ayat mengatakan dia selalu menang. Nah, kita lihat di sini apa rahasia kemenangan. Ayat mengatakan kalau ada kesetiaan dan kebenaran. Sebab ayat mengatakan penunggang kuda putih itu yang setia dan yang benar. Nah, perhatikan di sini. Dan kalau dia setia dan benar, kalau kita kemudian berkaca dengan diri kita sendiri, sudahkah kita setia? Sudahkah kita benar? Dan kalau kita mendapati, ya Tuhan, saya belum setia, saya belum benar, ada pengharapan. Dia memberikan contoh gerakannya itu dalam kesetiaan, dalam kebenaran. Asal kita mau setia dan asal kita mau benar seperti dia, maka kita juga akan mengalami kemenangan yang sama. Amin. Nah, saya akan perlihatkan Daud dalam pengalamannya, dalam kehidupannya juga seperti ini. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, dia adalah pribadi yang setia, dia pribadi yang benar. 1 Samuel pasal yang ke-16, dimulai dari 1 Samuel pasal yang ke-16, setia dalam hal apa? Ini harus kemudian kita mengerti di hari-hari ini. Oh, haleluya. Suratan 1 Samuel pasal yang ke-16, 1 Samuel pasal yang ke-16, ini cerita pada saat
Raja Saul kemudian ditolak oleh Tuhan dan Tuhan kemudian memilih, ya. Tuhan memilih raja yang lain. Ya, kemudian 1 Samuel pasal 16, perhatikan, Tuhan sudah menetapkan Daud menjadi raja dan Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, kamu pergi ke Bethlehem Efrata sana, ke rumah Isai, di sana pilih satu orang dari anaknya dan engkau urapi dia menjadi raja. Dan saudara tahu ceritanya, anak pertama datang, Nabi Samuel hampir hampir saja keliru, ya. Dia pikir ini sebab memang manusia selalu melihat penampilan. Wah, ini gagah, ini dia. Baru dia mau, Tuhan katakan no, jangan. Kamu melihat muka. Yang kedua, ketiga, terus sampai kemudian yang ketujuh semua sudah lewat. Tidak ada satupun. Kemudian Samuel berkata kepada Isai, apa ini anakmu semua? Nah, kita dengarkan, tolong baca ayat yang ke-11. Ada satu orang yang setia, satu orang yang benar di antara begitu banyak orang-orang yang penuh dengan potensi. Kakak-kakaknya, ya, itu hebat-hebat, mereka prajurit peperangan, mereka sudah terlatih di medan perang. Tapi kita lihat ada orang yang tidak dianggap, tidak dilihat, bahkan ayahnya sendiri tidak menyangka ayah sendiri, pikirnya enggak apa-apa, ya, enggak usah panggil dia, so enggak mungkin lah dipilih, enggak mungkin, dia terlalu muda, enggak punya potensi apa-apa. Tolong baca ayat yang ke-11, perhatikan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, perhatikan, masih tinggal yang bungsu. Masih tinggal yang bungsu. Anak yang ke-8 masih tinggal yang bungsu. Perhatikan. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Dia sedang setia menggembalakan kambing domba. Teruskan. Kata Samuel kepada Isai, ya, suruhlah memanggil dia. Samuel ada keyakinan, ini anak terakhir, tidak mungkin salah. Suruh panggil. Teruskan. Sebab kita tidak akan duduk makan. Kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sebelum ia datang kemari. Oh, haleluya. Teruskan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ya. Ia kemerah-merahan. Perhatikan. Matanya indah dan parasnya elok. Ya. Lalu Tuhan berfirman. Ya. Bangkitlah. Urapilah dia. Ya. Sebab inilah dia. Ya. Samuel mengambil talbung tanduk yang berisi minyak itu. Perhatikan. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sampai selama-lamanya roh Tuhan tetap ada pada Daud. Oh, haleluya. Sampai seumur hidupnya roh Tuhan tetap pada Daud. Walaupun Daud pada satu saat begitu lemah, pada saat kematiannya, ayat mengatakan dia sampai harus dihangatkan, ya, dihangati, begitu lemah dia, kedinginan. Tapi roh Tuhan tidak pernah beranjak dari dia. Tidak seperti Saul, roh Tuhan itu tetap ada pada dia. Ya, nah kita lihat di sini apa setia dalam hal apa ini? Yaitu dia setia dalam tugas yang dibebankan kepada dia. Ya, ayahnya memberikan tugas untuk apa, saudara? Menggembalakan apa? Kambing domba. Dan kalau sudah baca pada ayat selanjutnya bahwa kambing domba yang dipercayakan kepada dia itu tidak banyak, sudah tidak ribuan. Bahkan kakaknya mengatakan, mana kepada siapa kambing domba yang berapa? 2-3 ekor. Kata 2-3 ekor memang tidak 2-3 ekor saja, tetapi itu menunjuk sedikit. Domba-domba yang dipercayakan itu sedikit. Maka ini menunjuk buat kita hari-hari ini. Perhatikan, tidak masalah besar kecilnya apa yang Tuhan bebankan buat kita, tugas yang Tuhan bebankan, tetapi bagaimana kita setia. Walaupun tugasnya kecil, asal setia, maka di situ kunci kemenangan kita. Seperti demikian, amin. Ya, ini harus setia. Dan saya merasakan Tuhan, ini sedang Tuhan uji dalam hidupku, dalam pelayananku ini. Dalam bagaimana kita, apa mau tetap setia melayani Tuhan walaupun domba-domba itu cuma 2-3 ekor, hanya 2-3 ekor, apa engkau tetap setia? Oh Tuhan, rasanya Tuhan tidak mampu. Tapi kita dengarkan, Daud mengatakan dia tetap setia. Kemana saja dia diutus, selalu pikirannya kembali lagi kepada domba. Pada ayat yang selanjutnya, tolong baca ayat yang pasal yang ke-17, ayat yang ke-14, tolong baca ya. Daudlah yang bungsu. Ya. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ya, 3 kakaknya pertama itu, ya, itu sudah menjadi prajurit-prajurit yang bertempur bersama dengan Saul raja mereka. Ayat yang ke-15,
Tetapi Daud Ya, selalu pulang daripada selalu Saul. pulang. Daud itu selalu setia pada tugas yang Tuhan bebankan. Itulah menggembalakan domba-domba ayahnya di Bethlehem. Terus kan? Untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kalau dia diutus untuk ke satu tempat, ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ya. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada Ya. seorang penjaga. Nah, Lalu mengangkat muatan dan pergi. Ya. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. ya, terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kalau satu saat dia harus meninggalkan kawanan domba yang sedikit itu. Ya, tidak kemudian cuma 2-3 ekor biar aja ya. Mau dimakan beruang, mau dimakan singa biar aja. Lawang cuma sedikit kok. Tak tinggal aja begitu. Tidak, ayat mengatakan walaupun sedikit dia memikirkan Tuhan, jangan sampai ada domba yang sedikit ini dimakan lagi sama beruang, dimakan lagi sama sang singa. Dia titipkan pada orang yang dapat dipercaya. Enggak hanya sekedar titip, saudara. Tetapi orang-orang yang dititipi ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang dia tahu dapat menjaga keselamatan domba-domba itu. Maka kita di hari-hari ini pelajaran buat kita. Sudahkah kita setia untuk setiap tugas pelayanan yang Tuhan bebankan buat kita? Kenapa? Perhatikan, sebab di dalam kita menjalankan tugas pelayanan itu, sebenarnya kita sedang dilatih oleh Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman kemenangan yang Tuhan ingin kita alami. Ya. Menggembalakan itu tidak mudah, saudara. Di tengah padang yang luas, di tengah rimba yang buas, alam terbuka, menghadapi musuh-musuh penggembalaan. Justru di situ Tuhan ingin kita berpengalaman dengan apa? Kemenangan. Selama mengalami demikian, amin. Orang yang tidak pernah mengalami kemenangan adalah orang yang tidak mengalami pergumulan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, dalam setiap sekecil apapun tugas yang Tuhan berikan buat kita. Tadi pengalaman kesaksian dari Bapak Mbak Santoso ya, bagaimana ada pengalaman ya, kemenangan, tidak punya kacamata. Tetapi Tuhan sudah pakai ya dalam tugas yang demikian ya. Setiap kali asal kita mau mengalami ya, menjalankan tugas pelayanan itu, kita mau setia dan apa yang Tuhan percayakan, sekecil apapun juga. Mungkin kita nanti pelayanan apa? Anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, perhatikan, jangan mentang-mentang ya yang dilayani cuma 2-3 orang ya. Cuma 2-3 orang gabung saja ya. Males ya. Jangan. Itu kita sedang dilatih untuk apa? Punya pengalaman kemenangan di dalam tugas pelayanan itu. Nah kita lihat di sini kenapa? Sebab dari pelayanan penggembalaan membela 2-3 domba ini, kita lihat itu kemudian ada pengalaman yang sangat berharga untuk dia mengalami pengalaman yang lebih besar. Tolong baca kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34. Satu saat, karena dia setia, dia tidak peduli dengan banyak orang ya mengejar kedudukan ya. Kakak-kakaknya mungkin berharap mudah-mudahan waktu anak pertama mau dituang nggak jadi, anak kedua paling dalam hati mudah-mudahan saya, kira-kira begitu ya. Anak kedua nggak jadi, anak ketiga mudah-mudahan saya. Paling tidak ada itu ya. Anak ketiga nggak jadi, anak keempat mudah-mudahan saya. Daud sama sekali tidak mikirkan itu. Dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang raja. Dia tidak pernah memimpi. Apa yang ada dalam pikiran dan benaknya hanya apa? Setia. Setiap tugas yang Tuhan bebankan dia mau kerjakan. Sekecil apapun dia kerjakan. Oh haleluya. Dan perhatikan, ternyata dalam setiap melakukan tugas itu ada pengalaman kemenangan. Pengalaman kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Walaupun tampaknya sederhana, tetapi kemenangan-kemenangan kecil akan membuat kita ada kepercayaan, ada keyakinan Tuhan sudah menolong kita di masa yang lampau. Tuhan juga akan menolong kita sekarang. Tuhan akan menolong kita kapanpun juga. Amin. Ya, tolong baca ayat yang ke-34. Satu saat orang-orang Israel menghadapi pertempuran, menghadapi Goliat. Goliat ini benar-benar pada saat Raja Daud, ya waktu itu Daud ya menghadapi Goliat benar-benar seperti jemaat di Philadelphia, saudara. Raja Daud itu seperti orang di Philadelphia, begitu kecil menghadapi pergumulan yang besar, nggak seimbang, saudara. Nggak seimbang, dikalkulasi dengan apapun juga, hitung-hitungan apapun juga, teori militer kayak apapun juga, tidak mungkin Daud menang. Tetapi kita lihat di sana dia mulai mengalami
kunci itu, kunci kemenangan dia sudah pegang sejak apa? Sejak sedulu-dulu. Kenapa? Dia setia untuk perkara-perkara yang kecil. Bagaimana dia memelihara kawanan domba-domba itu? Yang sedikit itu. Ayat yang ke-34 perhatikan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Sebentar. Kita lihat ayat yang ke-31. Sebelum ada pengalaman ini, Saul itu pesimis. Kamu masih kecil, kamu masih muda. Sedangkan dia, kita selalu mengalami demikian. Dalam setiap pergumulan, kita akan lihat, kita selalu seperti Daud. Pergumulan kita seperti apa? Lihat, dalam setiap masalah kita akan merasakan demikian. Dan orang-orang pun berkata demikian. Bahkan orang-orang yang seharusnya support kita, Raja Saul itu seharusnya support dia, bukannya menyupport, malah menjatuhkan semangat. Kamu tidak mungkin, kamu terlalu muda, kamu tidak akan mampu. Kita mungkin akan mendengarkan perkataan-perkataan demikian. Tolong baca ayat yang ke-31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Ya. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Nah, jadi kita lihat waktu Daud kemudian mengatakan, aku berani melawan dia. Sebab seluruh orang Israel, pasukannya, rajanya sudah takut, gemetar. Setiap kali dia mengolok-olok, setiap kali itu gemetar sangat. Setiap kali itu mereka lari. Kenapa? Mereka tidak punya pengalaman kemenangan. Mereka tidak punya kunci kemenangan. Tetapi Daud punya pengalaman. Dia punya kunci kemenangan. Dia tidak takut sama sekali. Dia tidak melihat besarnya, tingginya, peralatannya. Dia tidak lihat. Tetapi dia punya kunci yang dapat membuka segala yang tertutup. Oh, haleluya. Teruskan. Berkatalah Daud kepada Saul, Ya. "Janganlah seseorang menjadi tawar karena dia. Ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Ya. Ayat 33 kita lihat. Waktu Saul melihat, siapa sih yang ngomong itu? Kok berani amat? Ya. Ayat yang ke-33 perhatikan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, Ya. "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu Begitu untuk lihat, melawan dia." Begitu lihat siapa Daud, dia sudah tahu siapa yang akan dihadapi. Dia lihat siapa Daud. Kamu tidak mungkin menghadapi orang Filistin itu. Kenapa? Sebab engkau masih muda. Engkau masih muda, engkau kemerah-merahan, engkau masih bayi, sedangkan dia sudah sangat terlatih. Ya, teruskan. Sedang dia sejak dari masa mudanya Ya. telah menjadi prajurit. Tetapi kita lihat, kalau orang itu sudah punya keyakinan bukannya sekedar yakin, bukannya untuk menghibur diri, tetapi benar-benar sudah menjadi apa? Pengalaman. Seperti kunci itu sudah di tangan yang dapat membuka semuanya. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Sampai kita pegang kunci ini, kunci kemenangan. Apa kunci kemenangan? Setia dan benar. Kalau kita setia dan benar, maka di situ kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Teruskan ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Dia cerita pengalaman-pengalamannya. Apa itu? "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya. Apabila datang singa Perhatikan. atau beruang Ya. yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Satu ekor saja berani terkam oleh singa atau beruang itu, maka aku mengejarnya, aku mengejarnya. Aku tidak biarkan, aku tidak takut, aku kejar. Teruskan. menghajarnya, Aku hajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. dari mulutnya. Ini yang paling ditakuti. Dari singa itu mulutnya, saudara. Selain cakarnya, mulutnya ini. Ada giginya, ada suaranya. Dari tempat yang paling berbahaya sekalipun aku tidak takut. Kenapa? Kunci ada dalam tanganku. Teruskan. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, Ya. maka aku akan menangkap janggutnya, Ya. lalu menghajarnya Nah. dan membunuhnya. Dan mengalahkannya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang Ya. telah dihajar oleh hambamu ini. Perhatikan. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Ya. ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, Terus. karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Pula kata Daud, Ya. Tuhan yang telah melepaskan aku Ya. dari cakar singa Ya. dan dari cakar beruang, Perhatikan. dia juga akan melepaskan Dia aku juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin dari itu. tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Ya. "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kalau saja Saul tidak mendengarkan kesaksian nyata dari Daud, maka Saul akan menyaksikan. Saul tidak berani. Sebab apa? Waktu dia memperhadapkan
Daud kepada Goliat itu suatu pertaruhan, saudara. Kalau sampai Daud kalah, berarti seluruh nasional itu, seluruh bangsa itu takluk kepada bangsa Filistin. Ya, dan dia tidak akan gambling sedemikian gegabahnya. Tetapi karena waktu dia mendengarkan bahwa apa yang disaksikan oleh anak muda ini suatu pengalaman nyata, ada kemenangan. Karena apa? Dia setia, dia benar di dalam segala tugas yang Tuhan bebankan. Maka pengalaman-pengalaman masa lalunya menjadi keyakinan yang kuat dari anak muda ini. Dia katakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang di masa lalu. Maka Tuhan yang sama juga akan menolong aku menghadapi. Dia tidak mengatakan, oh ini pahlawan, ini orang yang terlatih, yang tingginya sekian kaki, dengan peralatan yang sedemikian lengkap. Tidak. Tapi dia katakan apa? Orang ini hanya apa? Seperti apa? Orang yang tidak bersunat. Dia anggap itu, maafkan, hanya seperti anjing saja. Musuh yang besar dilihat sebegitu kecilnya. Dia pernah mengalahkan singa, dia pernah mengalahkan beruang, hanya menghadapi anjing saja, tidak ada artinya. Kenapa? Dia telah mengalami kemenangan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita mengalami dalam kesetiaan, selalu setiap harga dari kesetiaan, perhatikan ini penting, harga dari kesetiaan, kita mengalami pergumulan. Tetapi kalau kita kemudian dalam setiap pergumulan kita menang, kumpulkan itu, tabung itu, setiap pergumulan dan setiap kemenangan itu, inventarisir, ya, kita kumpulkan gitu, kita kenang itu, kita simpan. Sebab setiap kemenangan-kemenangan yang kita pegang itu, yang kita pernah alami, itu nanti akan menjadi modal kita menghadapi pergumulan-pergumulan sekarang, bahkan pergumulan-pergumulan akan datang. Tuhan sudah menolong kita di hari-hari yang lampau. Ada banyak cakar singa, mulut singa telah mengganggu kita. Tetapi di hari-hari ini kita menghadapi pergumulan yang berbeda. Mungkin apa namanya? Ya, kualitasnya mungkin ya skalanya jauh lebih besar dari masa yang lalu. Tetapi kalau kita pernah mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, skala atau apapun juga itu bukan masalah. Yang paling penting, kita sudah pernah mengalami kemenangan. Amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini, syukur kalau kita mengalami pergumulan sekarang. Sebab apa? Kalau kita mengalami pergumulan, kita sudah mengalami, kita terlalu dekat dengan kemenangan. Sampai demikian, amin. Yang tidak pernah berperang, yang tidak pernah mengenang, tidak pernah bergumul, tidak pernah menang. Tapi kalau kita mengalami pergumulan, maka kita sudah terlalu dekat dengan kemenangan. Asal apa? Kita mau setia untuk setiap tugas yang Tuhan berikan buat kita. Nah, satu saat dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga mengutip perkataan yang sama, ya walaupun dalam pandangan yang berbeda. Ya. Di dalam kitab 2 Timotius, dia mengatakan, Daud dulu, dia katakan kalau ada satu ekor anak domba, satu ekor domba itu sampai di dalam mulut singa itu, aku lepaskan dari mulut singa itu. Nah, mulut singa sekarang ini tidak lagi berbicara tentang mulut singa yang seperti dihadapi oleh Raja Daud. Tetapi apa bagi kita di hari-hari ini? Pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tolong baca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, kita menghadapi ini. Sekarang ini mulut singa ini menjelajah kemana-mana. Dia bisa menerkam anak kita, dia bisa menerkam suami kita, dia bisa menerkam istri kita, orang tua kita, siapa saja yang ada di sekitar kita. Perhatikan, ini kabar-kabar yang tidak benar, ini berita-berita palsu, berita-berita bohong. Perhatikan, dengan apa kita bisa melawan ini? Perhatikan, kalau kita sendiri tidak punya pengalaman dengan ini. Ya, kitab 2 Timotius pasal yang keempat, suratan 2 Timotius pasal yang keempat, kita lebih dulu baca ayat yang ke-17. Saya akan perlihatkan bagaimana Rasul Paulus mengatakan, ya, bagaimana mereka telah mengalami seperti diluputkan dari mulut singa. Ayat yang ke-17, perhatikan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ya. Supaya dengan perantaraanku, ya, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Injil diberitakan dengan sepenuh-penuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Ya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Nah, teruskan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ya. Dia akan menyelamatkan aku. Ya. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Ya. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Pada ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan aku dari setiap usaha yang jahat. Hari-hari ini dalam segala perkara
kita menghadapi setiap orang sukses itu, ya kalau orang dunia membentengi dengan apa ya, penjaga-penjaga sebab ada orang-orang yang iri dengan kesuksesan, ingin menjatuhkan, ingin mencelakakan. Perhatikan, tapi bagi kita, apa yang menjaga kita? Tuhan yang menjaga kita. Dia yang melepaskan kita dari mulut singa. Dia juga akan melepaskan kita dari segala usaha yang jahat. So, percaya demikian, amin? Hari-hari ini benteng kekuatan kita. Dalam segala hal, kalau lihat rumah tangganya harmonis, ada yang iri ya. Kalau lihat jemaatnya sukses, kalau lihat firman Tuhannya diberkati, kalau lihat apanya, semuanya dalam pekerjaan, dalam apapun juga, nanti ayat mengatakan ada usaha-usaha yang jahat. Tetapi perhatikan, Tuhan telah melepaskan Rasul Paulus dari mulut singa. Tuhan yang sama juga akan melepaskan kita dari mulut singa. Nah, kita lihat pada ayat sebelumnya, ini yang dimaksudkan ya, ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua, pasal yang keempat, ayat yang kedua. Di hari-hari ini tugas yang Tuhan berikan buat kita. Tugas di sini kita harus setia. Saya sebagai gembala, saya mendapatkan kepercayaan memelihara jemaat yang kecil, jemaat yang sedikit ini ya. Untuk apa? Jangan ada satu pun yang diterkam oleh mulut singa. Tapi perhatikan, kita juga punya tanggung jawab untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk orang tua kita. Ada orang-orang di sekitar kita. Ayat mengatakan, apa ini? Ayat yang kedua, beritakanlah firman. Ya, atau ayat yang pertama lebih dahulu. Berhubung dengan dekatnya kedatangan Tuhan. Perhatikan, mendekat dengan kedatangan Tuhan, kita harus hari-hari ini menyadari bahwa hari-hari ini seperti kita berada di hadapan serigala, di hadapan beruang, di hadapan singa, di hadapan Goliat. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita berada di sekitar Goliat, singa, beruang, serigala, bisa tidur enggak, saudara? Bisa tidur nyenyak enggak, saudara? Bisa leyeh-leyeh enggak, saudara? Wah, enggak tidur-tidur, gemetar, ya. Ya, gemetar, jengking-jengking, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di situ Tuhan ingin lihat kesetiaan. Kalau enggak ada pergumulan, ya tidur, nyenyak, saudara. Ya, waktunya apapun tidur, ya. Tetapi kalau Tuhan izinkan dalam pergumulan, untuk apa? Supaya kita kemudian mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya ini cuma Daud kecil. Apa yang akan aku hadapi? Singa, beruang, ya, Goliat. Tetapi perhatikan, Tuhan menolong kita. Ayat yang ke berapa tadi? Pertama, di hadapan Allah ya, dan Kristus Yesus ya, yang akan menghakimi orang yang hidup ya, dan yang mati. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya. Perhatikan. Dan demi kerajaannya. Ya. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Perhatikan. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah. Tegurlah. Dan nasihatilah. Ya. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Sebab hari-hari ini perhatikan, ada begitu banyak tawaran yang menggiurkan, yang seperti begitu membawa orang-orang itu masuk tanpa dia sadari, masuk ke dalam mulut singa. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya, ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Perhatikan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, ya, menurut kehendaknya, ya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Tanpa disadari mereka sudah ada dalam mulut singa, nggak berdaya. Ya, teruskan, sedang menuju kepada kematian. Bukan mati jasmani, mati rohani. Tetapi ayat yang keempat, perhatikan. Ayat yang kelima. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kamu Timotius, Rasul Paulus katakan, kamu Timotius, orang muda, ya, kamu Timotius, kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, ya, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan, setia menunaikan tugas pelayananmu. Ya, hari-hari ini kalau kita mengalami dalam penggembalaan, firman ini menyucikan kita. Ini keberhasilan kita dalam penggembalaan. Setianya seseorang karena apa? Bukan karena musiknya bagus, bukan karena apa, tapi kalau dia bisa mengalami firman penggembalaan yang menyucikan hidupnya, dia sendiri mengalami penyucian firman Allah itu, maka itu yang membuat dia seperti ada kekuatan untuk dia bersaksi. Sebab apa? Apa yang dia saksikan merupakan pengalaman hidup. Seperti Daud, dia ndak omong kosong.
Kalau dia katakan, aku telah mengalahkan singa, ndak omong kosong. Aku telah mengalahkan beruang, ndak omong kosong. Padahal saya membayangkan anak 17 tahun, kira-kira umur Daud pada saat itu, menghadapi singa jantan yang besar, beruang yang besar. Kalau beruang itu berdiri mungkin lebih tinggi dari Daud. Tapi mengatakan itu dia pukul, dia hajar sampai mati. Oh, luar biasa. Kenapa? Sebab dia setia. Dia sudah punya pengalaman. Dia menghadapi Goliat juga. Dia tetap pengalaman yang sama. Tuhan telah menolong. Dia setia dengan apa yang dia alami. Apapun bentuk pergumulan kita macam-macam. Setiap hari macam-macam. Tetapi perhatikan, kuncinya sama. Setia dan benar akan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Di dalam penggembalaan, firman Tuhan itu biar menyucikan kita. Kesucian kita itu, itulah kekuatan kita untuk mengalahkan setiap pergumulan kita. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita pegang. Kepegang ini. Daud nomor 1, setia pada tugas. Tugas kita sebagai domba. Bagaimana kita boleh menerima apa yang Tuhan berikan. Nanti satu saat Tuhan percayakan kita bagaikan gembala-gembala kecil. Kalau kita sudah sebagai domba, kita bisa menerima. Sebagai gembala, kita juga bisa memelihara. Ada satu pepatah, kalau kita tidak bisa dipimpin, kita juga tidak bisa memimpin. Ini perhatikan, ini penting. Demikian kita pengalaman kita ya. Nomor 1, dia setia pada tugas yang Tuhan bebankan kepada dia. Yang kedua, 1 Samuel pasal 17, ini kesetiaan dari Raja Daud. Setia, tidak neko-neko sudah. 1 Samuel pasal yang ke-17, 1 Samuel 17, suratan 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40. Kemudian dia menghadapi satu saat dia menghadapi, ya, dia sudah menghadapi singa, beruang. Sekarang dia menghadapi pergumulan yang lebih besar. Ya, Raja Saul dia berpikiran sesuatu yang baik, tetapi perhatikan pikiran manusia, ya, itu selalu berbeda dengan pikiran Tuhan. Sebab Tuhan katakan setinggi langit dari bumi sedemikian rencana Tuhan dengan rencana Allah. Dia pikir dia ingin memperlengkapi, ya, memodali Daud dengan sebaik-baiknya. Dia berikan semua yang ada, perlengkapan dia berikan. Ayat yang ke-38 lebih dahulu. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ya. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Nah. Dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Nah, logikanya kan lebih bagus, lebih hebat. Diperlengkapi sedemikian rupa dengan ketopong tembaga, baju sirah, terus kan. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Nah, kemudian ia berikhtiar berjalan. Waktu Daud mau berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Ya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, nah, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Ya. Sebab belum pernah aku mencobanya. Terus kemudian ia menanggalkannya. Ya, dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa, hebat. Tetapi waktu Daud pakai semua itu, dia katakan mau berjalan saja susah. Apalagi mau berperang lawan Goliat, berjalan saja susah, apalagi mau berperang tidak mampu. Dan apa yang dia katakan? Dia tinggalkan itu untuk apa? Kembali pada apa yang dia miliki. Coba baca ayat yang ke-40. Ini dia setia pada apa yang Tuhan berikan buat dia. Saya tidak tahu karunia-karunia apa yang Tuhan berikan. Ada banyak perkara yang Tuhan berikan buat kita, kebisaan-kebisaan. Seringkali kita selalu iri dengan orang lain, karunia yang Tuhan berikan kita selalu iri. Loh, Kak, saya cuma bisanya begitu. Dia lebih bagus, dia lebih baik. Ya, selalu pandangan kita, ya, Tuhan itu tidak adil. Tuhan berikan kita yang sedikit, Tuhan berikan orang lain banyak. Tapi Daud tidak demikian. Dia syukuri apa yang ada, walaupun mungkin itu dilecehkan. Cuma begitu saja. Ayat yang ke-40 perhatikan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Ya. Dipilihnya dari dasar sungai, ya, 5 batu yang licin, ya, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, ya, yakni tempat batu-batu. Terus sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Nah, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, hanya ini yang ada dalam tangannya. Ayat mengatakan tongkat. Tongkat apa, saudara? Tongkat apa? Tongkat gembala. Sebab Daud sedang menggembala. Kemudian dia katakan ada kantung. Kantung apa? Kantung gembala. Ada ini umban. Umban apa? Umban senjata seorang gembala. Apa yang Tuhan berikan buat dia sebagai gembala, walaupun mungkin dilecehkan, diremehkan. Waktu Goliat lihat itu, Goliat pikir,
Bukan hanya tertawa, tetapi dia merasa terhina. Kamu pikir aku anjing? Kamu datang dengan tongkat. Perhatikan, tetapi Daud tidak peduli. Kalau Tuhan masih mempercayakan aku dengan apa yang ada padaku, maka dengan apa yang ada padaku, walaupun menghadapi apapun juga, aku pasti apa? Menang. Terima kasih. Oleh sebab itu, jangan kita kemudian lihat orang lain. Loh Tuhan kok mereka begini? Loh Tuhan kok begitu? Loh Tuhan, ya saya kok cuma ini. Tapi syukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Syukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Tongkat gembala, kantung gembala, umban itu walaupun dipandang hina, tetapi Tuhan katakan di situ justru kemenangan kita. Amin. Sebab apa? Itulah yang namanya kekuatan kita, kemegahan kita. Itu yang namanya korban Kristus. Tongkat itu gambaran tentang salib. 5 batu yang ada dalam kantong gembala itu luka Tuhan. Semua itu berbicara tentang korban Kristus. Dalam satu ayat perjanjian baru, 1 Korintus pasal yang ke-1, 1 Korintus pasal yang pertama. Oh, haleluya. Semoga di sini ya orang katakan, kamu zaman sekarang kok ngomong salib ya. Zaman sekarang ini tidak laku. Ngomong salib tidak laku. Kamu mau cari jiwa, suruh pikul salib, tidak laku. Coba lihat lain, ini tidak ada ngomong salib zaman sekarang. Mungkin kita dihina demikian. Tapi kalau kita sudah menerima itu sejak pertama kali kita kenal Tuhan, kita kenal salibnya. Dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan bersama dengan salib Tuhan. Itu yang Tuhan berikan, justru di situ kekuatan kita, di situ kemenangan kita. Amin. Ya, tolong baca 1 Korintus pasal pertama. 1 Korintus pasal pertama, 1 Korintus pasal pertama, ayat yang ke-31. Tolong perhatikan, ayat 31. Karena itu, seperti ada tertulis, perhatikan, barang siapa yang bermegah. Apa yang bermegah? Kita tidak bermegah dengan ketopong kita, dengan baju sirah kita, dengan lembing tembaga kita. Itu Goliat, itu semua diperinci, saudara. Itu beratnya pesa itu, beratnya lembing itu, beratnya semua itu diperinci sedemikian rupa. Tapi Tuhan katakan bukan untuk itu, bukan itu kemegahan kita. Kalau kamu bermegah, ya, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Akan apanya? Akan salibnya. Teruskan. Ya, pada ayat yang sebelumnya ya. Ayat yang sebelumnya, Rasul Paulus mengatakan demikian. Ayat yang ke-18 lebih dahulu. Ayat 18, walaupun diolok-olok, dihina-hina, apa cuma bawa tongkat, apa bawa batu. Zaman sekarang, perang sekarang, zaman nuklir kok bawa batu. Ya, enggak cocok, pikirnya demikian. Ayat yang ke-18 perhatikan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka. Perhatikan, yang dianggap kebodohan. Dianggap kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan. Tetapi justru itulah kunci keselamatan kita. So, percaya demikian, amin. Salib, korban Kristus, tongkat, 5 batu, umban, itu kunci keselamatan kita. Itu kunci Daud. Teruskan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di situ justru kekuatan Allah. Kunci kemenangan Daud, kunci kemenangan kita pada salib Tuhan. Ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ayat 21 lebih dahulu, ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dianggap kebodohan memberitakan Kristus yang tersalib. Itu tongkat, itu 5 batu, itu umban, itu seperti Kristus yang tersalib, itu korban Kristus. Dianggap kebodohan. Teruskan. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Mengejar hikmat pengetahuan manusia. Tetapi ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Itulah tongkat yang ditinggikan. Ayat mengatakan orang-orang Yahudi, teruskan, Kristus yang tersalib. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Walaupun menjadi batu sandungan buat orang Yahudi. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang-orang Yunani, orang-orang bukan Yahudi, itu menjadi kebodohan. Saya membayangkan, saudara, orang Yahudi kalau bawa berita tentang salib, mereka tersandung. Kalau orang Yunani, ini selain orang Yahudi, dianggap orang Yunani,
Orang kafir dianggap kebodohan. Lah siapa mau terima, saudara? Di dunia cuma dua bangsa ini. Orang Yahudi menganggap satu batu sandungan. Orang Yunani menganggap kebodohan. Lah siapa yang mau terima? Tapi Tuhan katakan apa? Lewat Rasul Paulus. Ayat 24. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Tetapi bagi kita yang terpanggil, baik orang Yahudi ya, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah ya, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Terus, dan yang lemah dari Allah ya, lebih kuat daripada manusia. Kalau kita sampai mengalami demikian, kita bukan bergumul dengan kekuatan manusia. Kita bergumul bukan dengan hikmat manusia. Saya mau mengatakan ini dalam semua pergumulan kita, baik pergumulan sekuler kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam apapun juga, sampai hal-hal yang jasmani. Perhatikan, jangan bergumul dengan kekuatan dan kemampuan manusia, tapi gunakan kuasa korban Kristus yang telah kita dengarkan dalam firman Allah dan telah kita alami, telah menolong kita. Biarlah itu menjadi kuasa dan hikmat kita, kekuatan dan hikmat kita. Sebab apa? Kalau kita selalu mengandalkan, bermegah pengharapan kita, kebanggaan kita, kemegahan kita salib Kristus, itu yang membuat tidak ada kemegahan. Tuhan katakan supaya kamu bisa menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat bermegah di hadapan Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita kemenangan, kemenangan yang kita alami bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, bukan karena kita kuat, tapi semata-mata karena kita setia pegang apa yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan memberikan kita salib dan situlah kekuatan kita. Oh haleluya. Setiap pergumulan apapun juga, pergunakan ya falsafah salib Kristus ya. Falsafah salib Kristus yang mungkin jadi kebodohan buat manusia, mungkin menjadi batu sandungan buat manusia yang lain, tetapi bagi kita justru di situ kekuatan dan hikmat Allah. Oh haleluya, pengorbanan Tuhan itu menjadi falsafah kita, menjadi kekuatan kita mengalahkan setiap pergumulan kita. Di sini kunci kemenangan kita. Ya, pada apa yang Tuhan berikan buat kita. Setiap hari kita dengar berita tentang salib Kristus. Lah kalau kita kemudian berperang bukan dengan apa yang kita terima, kita konyol, saudara. Mati konyol kita, digilas oleh pergumulan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan menentukan kita bukan menjadi orang yang kalah, tapi orang yang menang. Ya, nomor 2, Raja Daud setia pada apa? Apa yang dia punyai, apa yang dia terima dari Tuhan. Dan yang ketiga, ini kesetiaan Raja Daud. Oh haleluya. Pada 1 Samuel pasal 18, Raja Daud ini raja yang setia. Dia setia. Oh haleluya. Dia setia. Dipercayakan suatu tugas, dia setia. Diberikan sesuatu untuk dia pegang, dia punyai, dia setia. Dan yang ketiga, kesetiaan apa yang dia tunjukkan? 1 Samuel pasal yang ke-18. Saya bisa baca ayat yang pertama, saudara. Kemudian waktu dia dibawa ke istana Raja Saul, dia bertemu dengan dengan Yonatan, anak dari Saul. Dan kita lihat apa yang terjadi waktu pertemuan ini. Ayat yang ke-18, perhatikan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ya, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku? Pasal 18, 1 Samuel 18 ayat yang pertama. 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, ya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Terus Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Terima kasih ya. Ini cerita tentang dua persahabatan dari dua anak muda. Dan kalau kita lihat di sini, persahabatan itu begitu kuat, sangat kuat. Tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Begitu kuat. Walaupun menghadapi apapun juga, persahabatan itu begitu kuat. Sebab apa ayat mengatakan? Sampai di dalam jiwa Daud, jiwa Yonatan itu berpadu menjadi satu. Dan perhatikan, dulu itu setia dalam persahabatan. Tetapi sekarang ini bukannya sekedar persahabatan, tapi bagaimana kita
mau setia dalam persekutuan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Kita setia dalam persekutuan, mulai dari persekutuan yang paling kecil, 2 orang dalam rumah tangga, suami istri. Kita persekutuan dalam jemaat yang kecil ini, kita setia. Maka kesetiaan kita dalam jemaat yang kecil ini, itu akan menjadi modal untuk setia dalam jemaat yang lebih besar lagi, persekutuan yang lebih besar lagi, sampai satu saat persekutuan 2 pribadi yang tidak pernah bisa bersekutu, orang kafir, orang Israel. Ayat mengatakan, sebab ada tembok pemisah di mana tidak ada seorang pun dapat mendamaikan. Tapi ayat mengatakan kematian Tuhan, salib Kristus mendamaikan 2 bagian ini untuk menjadi satu tubuh. Nah, dalam perjanjian baru, kitab Efesus, Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua, di sini Tuhan ingin kita alami setia di sini, setia dalam persekutuan, dalam kesatuan. Kita setia. Ya, ada pepatah dunia, bercerai, apa namanya? Bercerai apa? Hancur lebur. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, orang dunia bisa mengatakan demikian. Tolong baca ya, suratan Filipi pasal yang kedua. Lebih dari itu, kita lihat Filipi pasal yang kedua. Seperti Yonatan dan Daud berpadu jiwanya menjadi satu jiwa, bisa mengerti, ya, satu hati, satu pikiran, sedemikian bersekutu. Beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan untuk orang menikah, demikian ya. Saya katakan bahwa nikah itu tujuannya bukan untuk merubah status lah. Dulunya jomblo, sekarang bisa menikah, punya status. Daerah, yang penting dapat status, sudah pernah menikah. 3 bulan kemudian cerai lagi, no problem. Sebab tujuan menikah untuk dapat status ya. Tetapi bukan itu. Dalam Tuhan, menikah untuk apa? Menjadi apa? Satu. Ya. Perhatikan ayat yang ke Filipi pasal yang kedua. Suratan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Sebab persekutuan itu Tuhan akan bawa pada persekutuan yang lebih besar. Filipi pasal yang kedua. Kita boleh setia dalam persekutuan ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan buat kita. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ya, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, perhatikan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, ya, atau puji-pujian yang sia-sia. Terima kasih. Teruskan. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Persekutuan sedemikian, tidak ada rivalitas di dalamnya. Ya, sudah lihat Yonatan dan Daud, tidak ada rivalitas, tidak ada persaingan di dalamnya. Ya, sama-sama pahlawan. Yonatan juga pernah menyelamatkan orang Israel. Daud juga berperang dan selalu menang. Tapi Daud tidak pernah merasa tersaingi. Yonatan juga demikian. Sampai ngamuk papanya. Kamu selalu ngunggul-ngunggulkan, selalu bela Daud. Lama-lama tahta yang harusnya kamu nanti diambil dia. Ngamuk. Kenapa? Mereka apa? Satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Nah, sedemikian ini pergumulan, nggak mudah, ya. 2 orang saja pikirannya beda, tujuannya beda, semuanya beda. Tapi Tuhan katakan kita bisa satu. Kenapa? Kalau di hari-hari ini kita boleh mengalami jiwa, pikiran kita hanya diisi oleh satu pikiran, satu jiwa, satu roh. Itulah dari Allah. Dialah roh Allah, pikiran Allah, perasaan Yesus. Itu boleh masuk dalam setiap kita. Kalau kita tidak mengalami demikian, itu yang namanya pemaksaan. Saya memaksakan pikiran saya kepada istri saya. Mungkin dia takluk, tapi dia menderita. Dia takluk, tapi dia menderita. Saya sebenarnya tidak cocok ini. Tapi tidak mau apa? Mau apa? Saya mau apa? Masa saya melawan? Saya mau saja, tetapi menderita. Kenapa? Pemaksaan.
Yang kuat memaksakan kepada yang lemah. Tetapi kalau sama-sama kita mengorbankan pikiran, sama-sama kita mengorbankan perasaan, tujuan kita, sebab apa? Hanya pikiran, perasaan, jiwa, tujuan dari Tuhan saja yang boleh menjadi kita. Maka kita akan mengalami dalam semua perbedaan, kita boleh menjadi satu. So, merindukan demikian, amin? Oh, haleluya. Tolong baca sekali lagi ya. Ayat yang kedua, di sini kesempurnaan, persahabatan, persekutuan kita. Oh, haleluya. Ayat yang kedua, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. ya. Hendaklah kamu sehati sepikir, Nah, dalam satu kasih, perhatikan. satu jiwa, Satu jiwa, satu tujuan, satu tujuan. dengan tidak mencari kepentingan sendiri, Ya. atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Tidak kemudian menyalip, menelikung. Ada banyak persahabatan kemudian dicederai. Kenapa? Satu di antara sahabat itu mencari kepentingannya sendiri, mencari untungnya sendiri. Dia menciderai persahabatan, dia menciderai persekutuan, dan itu kemudian terjadi buyar, ya. Kongsi buyar, semuanya buyar. Tapi ayat mengatakan, kalau kita satu hati satu pikiran, tidak mencari semuanya itu, tapi perasaan pikiran Kristus. Tolong baca ayat yang kelima, ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu kita bisa hidup bersama, kita bisa bersekutu. Hidup bersama itu apa? Bersekutu seperti Daud dan Yonatan. Kita bisa bersekutu, begitu akrab, begitu satu jiwa, satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Ayat mengatakan kita bisa bersekutu, hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan. Kalau pikiran, kalau perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, merupakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada pikiran dan perasaan Yesus. So, bisa demikian, amin? Terima kasih. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita alami. Daud sudah membuktikan itu. Dia setia. Maka tidak ada pergumulan yang lebih berat. Di dalam persekutuan, di situ selalu ada kemenangan. Tuhan katakan, tali berapa, saudara? Ya, gampang putus. Tapi kalau 3 lembar, siapa? 2 orang, apalagi Tuhan di dalamnya, ya, tidak bisa putus. Di sana, di dalam persekutuan, di situ selalu ada kemenangan. Amin. Haleluya. Kunci kemenangan di situ, ya. Ada satu padu. Saya tidak mampu untuk menerangkan ini, tetapi kerinduan saya, Tuhan, seberapa yang ada ini. Dalam segala kekurangan kita, dalam segala kesalahan kita, biar kita boleh menyatu, satu hati, satu pikiran, satu jiwa. Tidak memaksakan, tetapi biar hanya pikiran perasaan Yesus saja yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami dalam segala kekurangan kita, Tuhan berkemenangan atas kita sekalian. Amin. Ini nomor 1, kunci pertama, ya. Kunci dia Raja Daud, ada kemenangan. Saya mau cepat saja, ya. Yang kedua, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal terakhir, ini untuk kedua kalinya disebutkan tunas Daud. Saya ingat, ya, tadi saya katakan yang memegang kunci Daud itu Eliakim. Itu gambaran tentang Kristus. Kristus adalah tunas Daud, ya. Sebab Eliakim pegang yang namanya kunci rumah Daud, ya. Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu pasal yang ke-37 dikatakan dia punya kunci Daud, sehingga Daud itu selalu ada kaitan, ya. Nah, kemudian pasal yang ke-22, kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Perhatikan, kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Perhatikan. Kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ya. Aku adalah tunas. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang tidak pernah gugur. Bintang timur yang terus bersinar. Terus bersinar. Seperti Raja Daud. Raja Salomo pada akhir hidupnya, dia redup, dia jatuh. Raja Daud tidak, sampai pada matinya dia seperti bintang yang terus bersinar. Tuhan Yesus itu keturunan Daud, dia tidak pernah mati, dia tidak pernah redup, tetapi dia terus bersinar, gilang gemilang. Dia mati tetapi dia bangkit. Ya, perhatikan apa kunci. Ya, waktu Tuhan berbicara tentang bintang Daud, tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang, pada ayat sebelumnya ada pintu
pintu yang ayat mengatakan ada pintu yang tertutup buat orang-orang yang tidak layak. Tolong baca ayat yang ke-14. Wahyu 22 ayat 14. Sudah lihat di sini ya. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Perhatikan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Bagi siapa pintu ini dibuka, saudara? Bagi orang yang membasuh jubah. Tetapi bagi orang yang tidak membasuh jubah, pintu itu tertutup buat mereka. Ayat yang ke-15 perhatikan. Tetapi anjing-anjing. Ini bukan anjing Blackie, Molly, bukan ya. Tapi ini orang-orang, maafkan, manusia, hamba Tuhan, anak Tuhan, imam-imam, siapapun juga, tapi bertabiatkan seperti ini. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20 ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, ya, penyembah-penyembah berhala. Perhatikan. Dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya, perhatikan, tinggal di luar. Bagi mereka pintu Yerusalem baru apa? Tertutup. Ya. Injil kitab Wahyu pasal 5 ayat 5 ada gulungan kitab yang tertutup. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 16 ada pintu yang tertutup buat orang-orang yang tidak layak. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kalau kita mau mengalami pekerjaan dari Daud ya, pekerjaan dari Kristus sebagai tunas Daud yang pegang kunci Daud itu, perhatikan, maka kita akan mengalami kunci bagaimana kita tetap akan bersinar, tidak pernah keredup, bersinar sampai Tuhan datang. Kita hidup dalam terang sampai Tuhan datang. Di mana kunci kemenangan di sini? Di mana kunci kita bisa bersinar? Yaitu kalau kita bisa taat. Kalau kita bisa taat, tadi setia dan benar. Sekarang kalau kita bisa taat, taatnya Yesus, taatnya Daud, taatnya kita, itu yang membuat kalau Tuhan angkat kita menjadi bintang-bintang. Ya, ada lagu mengatakan, bila Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang dapat merendahkan. Perhatikan, ada bintang-bintang yang jatuh. Ada bintang-bintang yang jatuh. Dan salah satu bintang yang jatuh itu yang namanya juga bintang timur atau bintang fajar. Siapa dia, saudara? Lucifer. Kenapa Lucifer jatuh? Kenapa Lucifer jatuh? Kunci kejatuhannya, ini juga kunci keberhasilan dari Tuhan Yesus, adalah karena dia tidak taat. Tuhan sudah menetapkan dia menjadi pemimpin pemujaan di surga. Dia membawa seluruh suasana surga untuk memuja. Tapi sudah bisa baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14, dia tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dia mau lebih, dia mau naik. Bahkan ayat mengatakan dia mau menyamai yang maha tinggi. Dan ayat mengatakan dia bintang timur, dia bintang fajar. Dia kemudian dijatuhkan di tempat yang paling bawah. Tapi kita lihat Yesus, bintang timur, dia tetap sampai selama-lamanya. Kenapa? Berbeda dengan jalan dari Lucifer yang naik dengan ambisinya, dia naik ke tempat yang paling tinggi. Lucifer, dia naik dan dia dijatuhkan. Sebaliknya Tuhan Yesus apa? Dia turun, dia taat sampai habis-habisnya. Oh, haleluya. Tolong baca. Ya, di dalam kitab sebelumnya ya, saya perlihatkan Daud juga taat. Tolong baca ya. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Saya akan perlihatkan ini ya. 1 Samuel pasal 17. Daud taat, Tuhan Yesus juga taat. Dan semoga kita juga taat. Eliakim juga taat. Dan semoga kita juga taat seperti itu ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat 17. Mulai dari rumah bapa dia taat. Oh, haleluya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud Perhatikan. anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu ya, berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ya. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Nah, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Ya. Dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Nah, terima kasih. Jadi pertama, ya kita lihat di rumah Bapa. Daud itu belajar untuk taat. Walaupun dia pernah mengalahkan singa, walaupun dia pernah mengalahkan beruang, tetapi kemudian dia cuma disuruh untuk bawa logistik, saudara. Ini bawa makanan ini.
Ya, dia tidak merasa rendah, tapi dia katakan ya, dia taat, dia bawa. Dia taat di dalam rumah Bapa, dia taat kepada bapaknya. Kemudian taat lebih lanjut ya. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Ya, satu saat dia dibawa ke dalam istana Saul. Ya, ayat yang kelima. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Ya, Saul menyuruhnya, rajanya menyuruhnya, atasannya menyuruhnya. Kepada bapaknya dia taat, atasannya suruh. Ya, Saul itu rajanya, suruh. Terus kan? Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Kenapa? Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat Ya. dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, kemana saja diutus dia taat. Bahkan satu saat, kalau sudah baca pada ayat yang selanjutnya, Saul menyuruh dia untuk mencelakakan. Dia pikir-pikir, ya apa cara menyingkirkan Daud? Pusing ya, tidak bisa. Kalau gitu pakai tangan orang Filistin. Dia pancing, kamu mau tuh sama anak saya? Syaratnya apa mas kawinnya? Kamu cari 100 kulit katan orang Filistin, baru itu jadi mas kawinmu. Itu sebenarnya jebakan untuk mencelakakan. Tapi karena ini tugas, karena ini perintah, dia taat. Enggak 100 dapat berapa 200 nih. Jadi 200 belum waktunya dia kasih ini 200 ya. 200 orang-orang Filistin mati, dia ambil semua itu. Nih semuanya. Dia taat walaupun itu untuk mencelakakan. Tapi karena itu suatu perintah, dia belajar untuk taat. Selalu ada pembelaan Tuhan. So, percaya demikian, amin? Ya. Bahkan kemudian waktu dia menjadi raja, 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel pasal yang kedua. Suratan 2 Samuel pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Waktu dia menjadi raja, perhatikan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Ya. Firman Tuhan kepadanya, Ya. Pergilah. Lalu kata Daud, Ya. Kemana aku pergi? Berkemana? Jadi Firmannya, tidak punya rencana. Dia belajar untuk taat di rumah Bapa. Dia taat di dalam istana Saul. Sekarang dia sudah menjadi raja. Bukan mentang-mentang sudah jadi raja, kehendakku, keinginanku, rencanaku, tidak. Ya, padahal orang dunia rencana raja itu segalanya. Pikiran raja itu segalanya. Gak bisa dibantah, saudara. Tapi bagi dia, aku ini bukan apa-apa. Tuhan itu raja di atas segala raja. Mau kemana saja dia tanya, Tuhan mau kemana ini Tuhan? Mau kemana ini? Mau ke Hebron? Ya. Mau kemana Tuhan? Tuhan katakan apa? Firmannya, Ya. ke Hebron. Ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana Ya. dengan kedua istrinya, Nah. Ahinoam perempuan Yisrael, Ya. dan Abigail Terus. bekas istri Nabal, Ya. orang Karmel itu. Terus. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya, Nah. dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Ya. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Sudah tahu, Raja Daud itu sudah diurapi jadi raja atas seluruh Israel. Tapi waktu itu belum de facto. Sekarang de facto, tapi apa yang dia dapatkan? Ada 12 suku, dia cuma dapat berapa, saudara? 1 suku. Nah Tuhan janjinya 12. Raja atas seluruh Israel, kau cuma 1. Tapi karena Tuhan tetapkan, engkau dilatih lebih dahulu menjadi raja atas Yehuda. Dia taat. Dia sudah taat pada bapaknya, dia taat pada rajanya, dia taat pada Allah. Bagi kita di hari ini sukses. Kunci kesuksesan kita tidak pernah akan jatuh ini. Kalau Tuhan angkat jadi bintang ini, tidak pernah jadi bintang yang gugur, tidak seperti Lucifer. Tapi dia akan menjadi bintang yang gilang gemilang sampai selama-lamanya. Mau mengalami demikian, amin? Ya, terus terang, saya paling takut kalau dipakai Tuhan, hebat. Tapi pada akhirnya apa, saudara? Banyak hamba-hamba Tuhan di luar beda, biar terjun bebas. Jangan sampai Tuhan, jangan sampai ini. Walaupun banyak kekurangan, jangan sampai Tuhan jadi bintang yang gilang gemilang, tidak jatuh tetapi selama-lama sampai Tuhan datang. Mau dipakai demikian, amin? Nah, kenapa? Sebab Tuhan Yesus menjadi contoh buat kita. Tolong baca Filipi pasal yang kedua. Tadi kita sudah baca, kita baca lanjutan ya. Filipi pasal yang kedua. Ini ketaatan dari Daud, ini ketaatan dari Tuhan Yesus. Suratan Filipi pasal yang kedua. Suratan Filipi pasal yang kedua.
Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Ketaatan itu kunci keberhasilan, kunci kegemilangan dari bintang timur itu. Ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6 perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Ya. sebagai milik yang harus dipertahankan, Perhatikan. melainkan telah mengosongkan dirinya Tetapi sendiri. dia mengosongkan dirinya, kerendahan hatinya dan ketaatannya. Dia mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba, Ya. dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dan sebagai manusia, ia telah merendahkan dia dirinya rendahkan diri terus. dan taat sampai mati, Bahkan taat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Ya. dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Perhatikan. supaya dalam nama Yesus Ya. bertekuk lutut segala yang ada di langit, Ya. dan yang ada di atas bumi, Terus. dan yang ada di bawah bumi, Ya. dan segala lidah mengaku Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Alkitab Bapa. mengatakan dalam kesetaraannya sebagai Allah, dia adalah anak Allah, dia setara dengan Bapa. Dia anak Allah, tapi ayat mengatakan dalam kesetaraannya sebagai Allah, dia tidak mempertahankan itu mati-matian, tapi dia lepaskan itu. Dia mau taat kepada Bapa. Untuk apa? Merendahkan diri, menjadi manusia. Ayat mengatakan bukan hanya menjadi manusia, tapi ayat mengatakan dia menjadi hamba, dolos, budak belian. Dia menjadi manusia dalam segala penderitaannya, bahkan menjadi manusia yang layak dihukum mati di atas kayu salib, kematian yang paling hina. Tidak ada orang mau mengalami kematian yang demikian. Tidak ada orang bercita-cita nanti mati ditembak, hukuman mati. Tidak ada. Kematian yang sedemikian rendahnya itu dia lakoni. Untuk apa? Membuktikan ketaatannya. Supaya apa? Sebab di dalam ketaatan sempurna itu justru Bapa itu mengangkat dia tinggi, sangat tinggi, dan tidak pernah akan jatuh. Terbalik dengan Lucifer. Lucifer sudah tinggi, tapi dia mau lebih tinggi lagi, lebih tinggi, lebih tinggi, menyamai yang maha tinggi. Dan apa yang terjadi? Dia dijatuhkan di tempat yang paling bawah. Oleh sebab itu di sini kerendahan hati dan ketaatan itu kunci kalau kita akan dipakai oleh Tuhan. Kunci kalau kita akan tetap bersinar sampai Tuhan datang. Bintang timur yang gilang gemilang, di mana tidak ada pintu yang dapat ditutup. Tetapi kita akan mengalami seperti hidup kita ini dilayakkan oleh Tuhan, masuk ke kota terang, Yerusalem baru. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita alami. Tuhan, ada banyak kali perkara-perkara membuat aku tidak terima, tidak bisa. Ada pergolakan dalam hati. Kenapa Tuhan? Kenapa harus aku mengalami demikian? Tetapi biar hari ini kita contoh ini, perpikiran dan perasaan Kristus itu menjadi pikiran dan perasaan kita juga. Taat dan rendahkan diri, hampakan segala apa yang direncana kita. Di atas di Taman Getsemani dia katakan, Bapa, kalau ini menjadi kehendakku, ini lalukan cawan ini. Tapi dalam hal ini bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Bukan pikiran, bukan perasaan, bukan kehendakku, tetapi pikiran perasaanmu. Dan pikiran perasaan itu juga harus menjadi pikiran perasaan kita sekalian. Lempar semua rencana, lempar semua kehendak, biar kehendak Tuhan jadi atas kita. Amin. Di situ membuat kita tidak pernah akan goyah, tidak pernah akan bergeser, tapi akan bersinar selama-lamanya. Bintang timur yang gilang gemilang. Inilah firman Tuhan buat kita malam hari ini. Semoga kita boleh mengalami. Oh, haleluya, dalam segala pergumulan kita. Ada pergumulan-pergumulan berat, rasanya kita terlalu kecil. Dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dalam ketaatan, tidak pernah akan mengalami hal-hal yang buruk. Tapi apa yang buruk dirubah oleh Tuhan menjadi apa-apa yang baik. Pergumulan yang besar menjadi kemenangan yang besar. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.